Billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasaduha wa inna kulla muhtasatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar au kama qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa menjadi salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering diulangi oleh para penceramah, para khotib, para ustadz, para guru, bagaimana pentingnya kita mensyukuri keimanan ini, karena keimanan inilah yang kemudian menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka orang-orang nanti akan kami hadapkan pada amal-amalnya, dan tentu orang-orang yang beriman amalnya yang akan diperhitungkan. Adapun orang-orang yang tidak beriman maka amalnya akan dimusnahkan sebagaimana debu-debu yang berterbangan. Sehingga ketika kita menjadi orang yang hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa semua manusia akan merugi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Artinya kalau enggak beriman pasti rugi, dan iman tok juga kemudian masih kurang. Dikatakan lagi wal alladzina amanu wa amilus sholihat. Ngaku iman boleh, tapi kemudian beramal yang jelek jangan. Ngaku Islam silakan, tapi kalau enggak sholat ya jangan. Artinya orang Islam tetap harus sholat, orang Islam tetap harus beramal yang soleh. Kemudian ketika punya tetangga juga harus bersikap yang baik, punya anak, punya istri juga harus berjuang untuk mereka. Kemudian apakah cukup sampai di situ? Belum, karena orang-orang yang mencukupkan di situ masih merugi, dan sampai Allah berfirman tadi wal asri, demi masa mereka rugi. Kemudian ditambahkan yaitu watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Hari-harinya dihiasi dengan saling menasihati pada kebaikan, kebenaran, dan juga menasihati pada kesabaran. Ketika kita di rumah, maka kita nasihati istri kita di atas kebenaran. Untuk apa? Untuk sholat, untuk berjilbab. Anak-anak kita nasihati di atas kebenaran. Untuk apa? Untuk sholat, untuk kemudian jangan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kemudian di masyarakat ada orang-orang yang kena musibah, maka kita nasihati agar jangan sampai mereka kemudian melupakan hakikat sebagai seorang hamba sehingga mendurhakai Allah karena baru kena musibah. Kita nasihati di atas kesabaran. Maka orang-orang yang istiqomah di atas 4 hal itu, iman, amal soleh, kemudian menasihati pada kebaikan, dan juga pada kesabaran, insya Allah tidak merugi. Oleh karena itu maka izinkan kami pada siang hari ini untuk kita saling menasihati pada kebaikan, pada kebenaran, yaitu terkait dengan tarhib Ramadan. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Sebentar lagi insya Allah akan datang bulan yang mulia. Ketika kita mau kedatangan tamu yang mulia, mungkin ketika dikabari presiden akan datang ke rumah kita sebulan lagi, mungkin kita sudah sibuk mempersiapkan rumah, ya, dicat temboknya, pagernya, nek perlu gendengnya dicat gitu kan. Semuanya dipersiapkan. Apa yang perlu dilakukan dilakukan. Seolah-olah ketika dia dijadwalkan mau datang, seolah-olah pasti datang. Bisa jadi dia datang, bisa jadi tidak datang gitu kan. Tergantung kesibukannya. Maka ketika Allah sudah menetapkan Ramadan pasti datang, Ramadannya pasti datang, dan kitanya yang bisa ketemu bisa enggak. Oleh karena itu maka karena Ramadannya pasti datang, maka kita harusnya seyogyanya lebih layak untuk menyambutnya dengan riang gembira. Nah oleh karena itu terkadang kita perlu motivasi. Kenapa seorang itu kalau didatangi presiden kemudian kok senang sekali disambut dengan gegap gembira? Karena dia merasa akan mendapatkan dekengan, dokongan, sokongan, akan mendapatkan channel, jaringan, dan seterusnya. Mungkin mendapatkan
sejumlah uang mungkin, wallahu alam gitu kan, sehingga senang gitu. Kelihatan angkanya, barangnya, jabatannya gitu kan. Tapi kalau Ramadan ya terkadang kan nggak kelihatan gitu kan. Ketika dikatakan pahala, di pahalanya kalau ngopo gedene sepiro kan raketok gitu kan. Maka yang bisa disampaikan oleh para guru, para ustadz, para penceramah ya hanya sebuah motivasi. Sisanya adalah kembali kepada keimanan kita, bagaimana kita nanti akan menyambut pahala-pahala itu nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti insya Allah akan banyak ustadz yang menjelaskan tentang man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban dan seterusnya. Maka saya mencoba untuk mengambil dalil yang lain, sudut pandang yang lain, angle yang lain, agar panjenengan bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Dikisahkan dalam sebuah hadis ketika Tolkah bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pemberani dalam jihad, beliau mempunyai dua orang sahabat. Satu sahabatnya ini mati dalam perang, yaitu mati syahid, yang terjadi 1 tahun sebelumnya. Lalu kemudian satu sahabatnya lagi mati biasa, ya mungkin mati sakit, mungkin mati tua atau apa gitu kan, terjadi 1 tahun kemudian. Tapi nggak mati syahid, mati biasa. Nah, Tolkah bin Ubaidillah ini bermimpi melihat dua sahabatnya ini masuk surga. Cuman yang menarik adalah sahabatnya yang mati biasa masuk surganya duluan dibandingkan dengan sahabatnya yang mati syahid. Padahal orang-orang yang mati syahid itu keutamaannya luar biasa. Saking luar biasanya sampai kalau kemudian dia mati dalam kondisi berdarah-darah, itu bisa langsung dimasukkan ke kuburan tanpa harus dimandikan, dan juga nggak perlu disolatkan, nggak perlu dikafani. Kemudian dia juga diberikan hak untuk memberikan syafaat 70 orang karib kerabatnya. Dan dia juga kemudian tidak ditimbang amalnya, langsung dimasukkan ke surga, nggak banyak ditanya-tanya kecuali soal utangnya. Oleh karena itu maka kalau orang mati syahid aja ditanya utangnya, yang kita nggak mati syahid maka ya sebelum kita mati mari kita cek utang kita dan kita lunasi utang-utang itu. Nah, poinnya bukan soal utangnya, tapi soal apa? Soal orang yang mati syahid ternyata masuk surganya belakangan, kacek setahun dibanding orang yang mati biasa. Maka Tolkah bin Ubaidillah penasaran, kemudian mencari Nabi SAW dan bertanya tentang hal itu. Maka Nabi SAW mengatakan, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Nah, ini menarik. Bukankah temanmu yang mati setahun kemudian dibandingkan temanmu yang mati syahid, dia sudah nemoni Ramadan sekali. Kan setahun itu Ramadan cuma sekali. Sekali-kali Ramadan 30 hari atau 29 hari. Jadi kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang harusnya puasane nek ra Senin apa Selasa, kok dia puasane udah Minggu, Ahad udah puasa, atau bahkan Sabtu udah puasa, itu udah jelas kelompok aneh, sesat gitu. Kalau pilihannya khilafiyahnya Senin apa Selasa, ya kalau nggak Senin ya Selasa. Nggak boleh kemudian puasa di Ahad atau Sabtunya. Ada ya kayak gitu. Maka kalau jenengan ikut yang kayak gitu, segera keluar sebelum jenengan nanti malah diseret masuk neraka. Karena itu pasti keliru gitu. Karena dalam Hijriyah itu kalender itu kalau nggak 29 ya 30. Nggak ada 28, nggak ada 31. Ngerti nggih? Jadi kalau pemerintah sama Muhammadiyah khilafnya kalau nggak Senin ya Selasa misal gitu. Maka yang Ahad ini benar keliru gitu. Maka kalau jenengan ikut yang kayak gitu, mang keluar gitu kan. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Bukankah temanmu yang mati 1 tahun kemudian itu sudah puasa Ramadan sekali 30 hari. Kemudian Nabi mengatakan wasallasi ta'ala fin rakaatan, dan dia juga melakukan sholat selama setahun 6.000 rakaat. Artinya apa? Ketika panjenengan sekarang melihat berita, panjenengan menemukan ada orang-orang yang mati syahid di Palestina, gitu kan? Banyak toh. Kalau nggak salah sudah 30.000 lebih gitu kan. Insya Allah mati syahid, insya Allah masuk surga gitu kan. Tapi kalau memang panjenengan pengen disi mlebu surga dibandingkan mereka, lah ini resepnya. Caranya apa? Nanti mungkin sekitar kurang dari 2 minggu yang akan datang jenengan ketemu Ramadan, mang poso Ramadan full. Jangan sampai bolong, jangan sampai rusak. Piye carane pokoke kudu dadi niku sewulan niku plus 6.000 rakaat selama setahun. Umpama tahun depan panjenengan sedo, wabil khusus yang umurnya udah 60, 70. Oh, ndongake aku ndang mati, Mas. Nabi yang ngomong. Nabi mengatakan amaru umati baina sitin wa sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur umatku ki mung tekan swidak tekan 70. Sithik sing lewat saka niku. Artinya kalau ada jenengan yang lebih dari 70 niku jenengan niku wong sing sithik. Sithik niku bukan berarti terus-terusan akan jadi sithik. Pada akhirnya tetap akan berhenti.
Fudail bin Iyad pernah ketemu dengan bapak-bapak umur 60 tahun, ditanya, "Pak, yuswa jenengan pinten?" "Swidak, Mas." "Jenengan ngertos maksudnya swidak niku napa?" "Mboten, kula kandhani. Swidak niku maksudnya jenengan sampun melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala dan makin hari makin dekat." Lajeng piyantun niku mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kenapa? Karena banyak orang enggak sadar, wis tuwek ora sadar. Dan Instagram niku enten wis tuwek ya jek ngombe anggur merah, jek jogetan ning ngarep son gitu kan. Akhirnya mati ketiban son gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami adalah ketika sudah 60 70 yuk leren gitu kan. Barangkali Ramadan ini Ramadan terakhir, maka kemudian kalau kita mau mengajar orang-orang yang mati syahid dari orang-orang Palestina itu, maka resepnya puasa Ramadan 1 bulan plus 6.000 rakaat. Nah, 6.000 rakaat niku piye carane? Sing jelas salat wajib 5 waktu. Salat wajib 5 waktu. Enggak boleh dikurangi, enggak boleh ditambahi. Lagi rajin, lagi tobat, salat wajibnya pengen 7, enggak boleh. 5 tok gitu kan. Apa lagi males, salat wajibnya pengen 3, 4, enggak boleh. Harus 5. 5 ping 30, 300 swidak ketemune 1.800, Pak. Kemudian ditambah duha 2 rakaat, ditambah tahajud 8 rakaat, ditambah witir 3 rakaat, ketemunya 6.480. Niku nek jenengan lampahi setahun plus poso Ramadan cukup dinggo nyalip wong Palestina masuk surga. Nah nek kurang piye ya berarti mungkin masuk surgane ning gurine wong Palestina, kan ngoten. Kemudian skema yang kedua, sholat wajib 5 kali, kemudian sholat duha 2 rakaat, sholat rawatib qobliyah ba'diyah 12 rakaat, ping 300 swidak ketemune 6.840. Niku nggih cukup dinggo nyalip wong Palestina. Kemudian skema yang ketiga, sholat wajib 5 kali, kemudian sholat duha 4 rakaat, sholat tahajud 4 rakaat, witir 3 rakaat, fajar 2 rakaat, ping 300 swidak ketemune 6.480. Niku nggih cukup. Skema yang keempat inggih menika salat wajib 5 rakaat, salat duha 4 rakaat, salat tahajud 2 rakaat, salat witir 1 rakaat, salat fajar 2 rakaat, salat rawatib 4 rakaat. Ketemune 6.480. Mas, angel ngiling-ngiling. Pokoknya Pak, salat wajib 5 waktu ampun ditinggal. Nek jenengan saged qobliyah ba'diyah mang lakoni, ning omah nek saged duha mang duha, nek saged tangi sadurunge subuh mang tahajud, nek kemudian bisa datang ke masjid sebelum terjadinya qomat mang salat fajar. Niku nek jenengan telateni nganti tekaning pati, insyaallah cukup dinggo nyalip piantun-piantun ingkang mati syahid sakderenge jenengan setahun sebelumnya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu keutamaan yang bisa saya ceritakan pada siang hari ini. Insya Allah sisanya nanti disampaikan oleh para ustadz, para guru, para penceramah di kultum-kultum Ramadan tentang man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban dan seterusnya. Itu insya Allah banyak, tapi ini insya Allah jarang ada yang menyampaikan. Maka saya sampaikan dengan harapan nanti ketika panjenengan kedatangan tenan tamu yang istimewa yang namanya Ramadan niku wau, yang berupa bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat, penuh barokah, maka kita jangan sampai ketinggalan mengejarnya. Mekaten ingkang saged kula aturaken, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan tiba, maka para guru, para ulama, para ustadz menyampaikan motivasi untuk menyambutnya. Ketika kemudian orang sudah diceritakan keutamaan Ramadan kok yo jek ra minat, maka ada tarhib, juga ada targhib. Targhib itu adalah disampaikan bagaimana kemudian Nabi SAW mengancam orang-orang yang kemudian menyia-nyiakan Ramadan. Nabi SAW suatu ketika pernah ada di atas mimbar. Jadi mimbari Nabi ini undak-undakan, Pak. Nah, Nabi duduk tenriku, kemudian Nabi diam. Nabi ketika para sahabat memperhatikan Nabi tiba-tiba ngomong amin, amin, amin gitu kan. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Ma kunta tasna'u hada?" Enten napa Kanjeng Nabi kok panjenengan sanjang amin?
Nabi SAW lajeng mengatakan yang pertama, qala li Jibril, lagi wae Jibril ngomong karo aku, roghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Cilaka, rugi, bangkrut, ora bakal menangi keuntungan wong sing ketemu Ramadan kok metu ka Ramadan dhek ora diampuni. Poso-poso ya ora poso. Poso-poso ya malah buka. Poso-poso tuku es teh, poso-poso hapus-hapus. Poso-poso nyolong gede tanggane, poso-poso dan seterusnya. Maka ini semua kata Nabi SAW adalah orang-orang yang merugi. Dan ketika Jibril mengatakan itu, maka aku mengatakan amin. Artinya Nabi mengaminkan buat orang-orang yang menyia-nyiakan datangnya Ramadan. Sehingga kalau kemudian kita menyatakan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hal yang harus kita lakukan adalah jangan sampai disia-siakan Ramadan. Ramadan dateng mbok panase kaya ngopo nggih poso, bakul es teh jumbo teng tlecek yo tetep poso, ngelake kaya ngopo yo tetep poso, sing biasa hapus-hapus prei rumiyin ngoten. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi SAW pernah bermimpi, bainama ana naimun atani rajulani, pas aku lagi turu, tiba-tiba aku ditekani karo wong lanang loro. Kemudian fa akhoda bidaubi fa ataya bi jabalan wa'ron. Terus bar kuwi mereka nyekel pundakku, terus aku digawa munggah ning suatu gunung sing didaki susah, mungkin terjal dan seterusnya. Kemudian faqala, wong loro ki mau ngomong is'at rene munggah gitu kan. Kemudian aku berkata, inilah utikuhu, aku ra iso ketok iki angel diunggahi gitu kan. Faqala, kemudian orang dua tadi mengatakan inna sanusahilu laka. Rapopo ayo tak ewangi ben munggah gampang gitu kan. Fasaitu hatta idza kuntu fi sawail jabal idza bi aswatin sadidatin. Pas aku wis munggah tekan tengahe pucuk gunung, terus krungu swara bengok banter banget. Suara yang melebihi suara yang paling kencang di muka bumi dari teriakan manusia. Jadi jenengan nek krungu wong bengok sak banter-bantere wong bengok niku luwih banter. Fakultu ma hadhil aswat. Terus aku tekok karo wong loro ki mau, iki swara apa to jane? Qalu, mereka menjawab hada awa'u ahlin nar. Iki suarane penghuni neraka. Mereka lagi bengok-bengok. Summan tola kopi, terus aku diajak melaku meneh. Fa idza ana biqaumin mu'allikina bi araqibihim. Terus aku ketemu karo menungso-menungso sing digantung kualik sikile dijungkir, kepalanya di bawah, kemudian musakkotan asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Kemudian mulutnya yang ada di bawah disobek, dari sobekan itu kemudian mengalir darah, ngucur ketes-ketes. Qala, kemudian aku bertanya, manhu aula, wi mau menungso sapa gitu kan. Qala, dua malaikat tadi yang bawa saya mengatakan, alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Kuwi mau menungso sing dikon poso ora gelem poso, wayah poso makalah tuku es teh, wayah poso malah udut, apa meneh malah mendem. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan balasan di akhirat. Salah satunya inggih menika digantung kakinya dalam posisi terbalik, mulutnya disobek, darahnya mengalir. Suatu ketika ada seorang anak muda bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, ibu saya meninggal dan punya utang puasa. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, soma anhu waliyuhu, maka tebusen utangi si mbokmu, mergo kowe ahli warise. Oleh karena itu maka dalam hal ini, melalui dalil ini, para ulama membuat kaidah bahwasannya yang namanya sholat yang pernah kita tinggal mbien, gak ada kodoknya, tinggal jenengan tobati. Misal zaman SMA SMP jarang sholat niku tinggal ditobati. Tapi untuk puasa, misal jenengan biyen SMP, SMA, atau mungkin udah kuliah atau ora kuliah pas kerja ora poso, nyuwun tulung niku mang itung totale pinten mang sahur. Karena yang namanya puasa itu ada kodoknya dan akan ditanya berapa banyak utang kita dan sudah lunaskah atau belum. Mekaten ingkang saged kula aturaken, semoga bermanfaat. Intinya kita sambut Ramadan dengan riang gembira, dengan penuh keimanan, baik didorong oleh janji pahala yang besar ataupun didorong oleh ancaman yang mengerikan. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita tetap harus menjalankan puasa itu karena la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Terus nek takwa piye? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Nek panjenengan bertakwa dikei rezeki sangka sangkan paran sing ora cetha. Artinya dari tempat-tempat yang enggak pasti jenengan akan dapat rezeki. Belum tentu dari situ entuk, ternyata entuk. Urung ngerti saka ngendi entuk, ternyata enek sing ngekei gitu kan. Kemudian dijadikan jalan keluar atas segala macam permasalahan hidup kita. Oleh karena itu maka mari kita introspeksi. Jangan-jangan kita kurang bertakwa, pas poso raposo, pas sholat rasolat, akhirnya okeh masalah yang melilit hidup kita. Maka kalau kita mau keluar dari masalah itu, maka kita riang gembira menyambut Ramadan yang akan datang. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.